merakit parabola mini itu nggak bisa sembarangan ya, karena kalau kalian salah dalam merakitnya atau masangnya itu nggak akan dapet sinyal. Jadi gimana caranya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, dalam video kali ini kita akan membuat video panduan cara merakit parabola mini Cavision. Jadi untuk parabolanya ini ukurannya adalah 60 cm. Biasanya kita bikin yang ukurannya kecil-kecil ya. Kali ini ukurannya yang optimal ya untuk Cavision, tentunya yaitu yang 60 cm. Tapi bagi sobat, kalau misalkan merek parabolanya berbeda, misalkan Venus, Metric, atau Tanaka gitu ya, itu nggak masalah, tetap bisa. Walaupun ukurannya mungkin berbeda, itu tetap bisa mengikuti panduan ini. Jadi bagi sobat yang ingin merakit parabola mini khususnya untuk Cavision, mungkin untuk Vision Go atau Cavision Gaspol yang terbaru, langsung aja kita praktek di lapangan. Kita langsung mulai langkah-langkahnya. Pastikan parabolanya tidak baling ya, bulat sempurna. Jadi kalau mau baling dibenerin dulu. Dan ini adalah alat-alatnya, jangan sampai ada yang kurang. Yang pertama adalah bentuknya seperti L ya. Jadi ini yang menghubungkan parabola bulatnya ke tiangnya yang parabola yang mini ini. Jadi kedua pastikan ada tiangnya juga. Terus ini adalah bracketnya ya, jadi yang mengencangkan bagian belakang parabola dengan yang L dan yang tiang parabolanya. Dan ini adalah bracket yang untuk dudukan parabolanya ya, dudukan tiangnya ya. Terakhir adalah LNB-nya. Jadi ini adalah biasanya yang dijual satu set. Tapi kayaknya ada yang kurang ya. Jadi kita coba cek dulu ya. Untuk LNB-nya pastikan ada isinya. Dan ini adalah LNB Kuben dan bentuknya seperti ini. Oh iya, baut-bautnya jangan sampai terlupa. Kadang lupa dimasukin, ini fatal ya, nantinya nggak bisa dipasang jadinya. Terakhir adalah kabel. Nah ini opsi ya, kalau di rumah sudah ada kabelnya ya berarti nggak usah beli. Tapi kalau memang baru pertama kali rakit biasanya nggak ada kabelnya, jadi sekalian dibeli aja kabelnya. Nanti semua ini ada di deskripsi video ya untuk link pembeliannya. Dan yang disiapkan adalah kunci Inggris 10 dan 12 untuk masang ini semua. Kalau saya sarankan lebih baik punya dua, jadi sepasang supaya bisa saling mengencangkan. Kalau cuma satu nanti akan ada yang sulit diputar. Terakhir adalah obeng untuk mengencangkan LNB-nya. Nanti kencengnya juga nggak sembarangan ya, akan saya ajarkan di sini. Oke, sekarang saatnya kita pasang. Di sini kita bongkar dulu mur bautnya. Kalau segel seperti ini dia biasanya ya lengkap gitu ya, jarang banget ada yang kurang. Kecuali sudah segelnya sudah nggak kebuka gitu murbautnya, nah itu harus waspada. Kemudian kita pasang dulu bagian seal. Pokoknya intinya ini fungsinya adalah supaya air nggak masuk ke dalam rangkanya sehingga tidak keropos dari bagian dalamnya seperti es. Lanjut deh ya. Oke, jadi ini kita pasang tiangnya seperti ini. Pastikan lubang kecilnya ada di bagian depan ya. Jadi kita masukinnya nanti seperti ini contohnya. Kalau misalkan terbalik dia tidak akan lurus nantinya. Jadi kalau misalkan bagian kecilnya di sebelah depan sana, sebelah kiri dia akan lurus ke atas tiangnya, karena itu penting banget. Oke, kemudian kalau di bagian tembok artinya titik kecilnya ada di bawah ya, titik lubang kecil di bawah. Terus kita tinggal pasang seperti ini. Jadi ya tinggal dimasukin murbaut aja nanti. Ini kalau sudah dipasang maka hasilnya akan lurus seperti ini. Jadi ini perbedaan masang di tembok dan masang di dak misalkan. Oke, sekarang kita masukkan baut yang panjang dulu di sini ya. Oke, jadi ini kita langsung masukin aja ke dalamnya. Di sini pastikan jangan dikencengin dulu, kencenginnya nanti aja ya. Setelah semua baut terpasang, terus kita cek di waterpass lurus baru dikencengin. Untuk masang murbaut yang sulit seperti ini, ada yang dipasang setelah kaki-kakinya ini ya. Untuk bracket yang nempel di temboknya ini dipasang di tembok atau di dak, baru dipasang murbautnya. Kalau saya sendiri biasanya saya pasang dulu seperti ini, baru saya pasang di tembok. Jadi ya mudahnya bagaimana silahkan teman-teman sesuaikan sendiri untuk bagian yang itu ya. Pokoknya inti pemasangannya adalah seperti ini. Setelah semuanya lurus ya, besinya lurus, ini wajib langsung dikencangkan. Kalau sudah lurus ya, jadi intinya adalah di sini lurus. Kalau bisa sobat pakai waterpass, karena kalau ada kemiringan sedikit aja ya, itu akan menyebabkan sulit mendapatkan sinyal. Oke, ini adalah sisa yang akan kita pasang selanjutnya. Jadi kita tutup dulu shieldnya supaya dalamnya tidak berkarat ya. Oke, jadi ini tinggal dipencet aja pasangnya seperti itu, udah langsung bisa digunakan. Dan ini ada bagian atasnya ya. Pastikan di bagian atasnya ini jangan sampai terbalik tuh. Jadi kita pakai modelnya di depan ya, bukan di belakang, di bagian depannya. Kalau di belakang itu nggak akan bisa dipasang, nanti gagal.
Oke, jadi taruh di bagian atasnya juga. Terus masukin mur baut yang panjang juga untuk bagian ini. Masukinnya bebas sebenarnya, tapi sarankan dari depan seperti ini ya masangnya. Baru kita mur baut di bagian belakangnya. Oke, di bagian bawahnya juga sama cara pemasangannya. Terus ini bisa langsung kita kencangkan ya pakai kunci. Karena ini ya memang harus kencang, tapi jangan terlalu kencang juga, takutnya nanti ada yang penyok ya. Yang penting cukup erat aja. Kemudian ini ada 2 titik ya. Di sini saya sarankan pasang yang bagian paling dalam. Jadi lubangnya ya. Ini kan ada 2 lubang nih, ada yang dalam sama yang luar. Saya sarankan ke sobat bisa menggunakan bagian yang paling dalam. Kecuali untuk Indonesia bagian timur ya, itu bisa menggunakan yang bagian luar karena di sana kemiringannya itu lebih miring daripada Indonesia bagian barat dan tengah. Oke, kemudian yang bagian bawahnya juga kita pasang mur bautnya, tapi ingat jangan dikencangkan dulu, hanya yang penting terpasang aja dulu gitu ya, karena untuk urusan mengencangkan nanti setelah dapat sinyal. Jadi ini kita pasang kanan dan kiri bautnya semua kita pasang secara lengkap, jangan sampai ada yang kurang. Dan di sini ingat untuk bagian yang bracket di arah parabolanya ya, jadi yang mengarah ke parabolanya ini kita kencangkan di sini ya. Tuh, kita kencangkan ini nggak apa-apa dikencing, yang penting jangan sampai terlalu kencang banget karena nanti bisa penyok. Kalau penyok takutnya merubah posisinya ya, jadi nggak presisi lagi karena bahaya kalau misalkan udah penyok, itu ribet deh urusannya. Oke, untuk bagian atasnya ini boleh dikencengin tapi tidak terlalu kencang, hanya sekedar rapet aja karena nantinya ya supaya dia bisa ngegigit aja sih, tapi masih bisa kita gerakan untuk bracket naik turunnya gitu. Nah seperti ini, jadi masih bisa digerakkan, jadi jangan terlalu kencang juga. Kalau misalkan seret ya berarti dikendorin lagi. Yang bagian bawah jangan dikencengin sama sekali untuk bagian bawah ya. Oke, selanjutnya ini adalah sisa baut mutnya ya, baut dan mur maksudnya, dan ini kita pasangin sisa-sisanya di bagian atas sini semuanya ya. Jadi ini pastikan lengkap, kalau nggak lengkap nah ini ngeganggu banget karena di saat kena angin dia akan goyang parabolanya dan bikin sinyalnya hilang. Jadi ini wajib gunakan mur dan baut juga. Jadi ini ada 4 titik di sini ya yang sangat-sangat penting sekali. Oke, jadi sekarang kita pasang nih bagian yang L-nya ya, yang dudukan L-nya, dudukan LNB-nya. Nah, ada yang masangnya satu-satu. Ya tergantung sih, tergantung teknisi ya, beda-beda. Yang penting isi intinya gitu ya. Ini bisa kepasang semua di sini. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita mulai kencangkan di sini ya. Untuk mur bautnya kita kencangin semua dan kita pasang semua di sini. Terus setelah itu ini juga langsung dikencangkan boleh, tapi ingat sekali lagi hanya cukup erat aja. Jangan kekencengan, ini bisa membuat parabola baling. Jadi kalau misalkan dilihat dari bagian depan parabolanya nanti dia seperti tertarik ke belakang, jadi nggak presisi lagi dan itu bisa mengurangi sinyalnya gitu. Jadi ya cukup erat aja. Dan yang terakhir adalah bracket ke tiangnya, jadi langsung dimasukin aja seperti ini. Kemudian ini sih bagian mudah ya, tinggal dimasukin aja, terus kita pasang deh mur bautnya di bagian belakangnya. Oke, jadi sudah lengkap semua parabolanya. Sekarang kita tinggal lanjutkan pasang LNB-nya dulu ya. Jadi untuk LNB-nya ini ada bracketnya, ada mur baut yang kecilnya, jangan sampai hilang. Kalau hilang juga repot ini nanti ngecengin LNB-nya ya. Pertama kita pasang bracketnya dulu. Kalau bracketnya patah atau hilang nggak apa-apa, sobat bisa beli bracket kuben yang lain walaupun bentuknya berbeda tapi fungsinya sama dan nanti tetap sama kok, tetap presisi, aman gitu ya. Oke, kita masukin mur baut yang panjang. Kalau bagian ini sama, boleh langsung dikencangkan tapi ya jangan sampai penyok, intinya di situ aja. Karena kalau sudah penyok ya udah nggak bisa balik normal lagi dia, makanya dari tadi saya ulang-ulang karena bagian itu sebenarnya penting banget. Dan ini kita masukin ya, ini ada sangkutannya, kita masukin nih sangkutannya. Jadi kalau misalkan ini nggak nyangkut ya sulit masangnya. Kemudian kita pasang LNB-nya, ini nanti yang akan dihadapkan ke bagian tengah piringan parabola. Untuk K-Vision gaspol, K-Vision kuben ya, K-Vision karten gitu, kuben atau bromo mungkin yang kuben juga, itu
Untuk konektor LNB-nya menghadap ke samping, bisa jam 3 sore arahnya atau bisa juga jam 9 sore. Jangan ke bawah seperti ini. Kalau ke bawah nanti nggak bisa dapet sinyal ya. Jadi pastikan dia arahnya itu di samping konektornya, intinya gitu. Oke, nggak terlalu nyamping juga bisa sih, misalkan arah seperti jam 4 sore gitu ya. Dan ini adalah dinabolnya. Jadi ini yang dibor dulu, nanti ke dak atau ke tembok ya. Setelah dibor, dipasang semua gitu ya, baru kita taruh, nanti kita masukin lagi nih ke bagian bracket parabolanya. Jadi ini cara pasang dinabol ya, harus dibor, jangan cuma dipaku nanti goyang, karena ini harus gigit, tiangnya nggak boleh gerak sama sekali di saat ada angin kencang. Kalau goyang otomatis sinyalnya akan hilang, trackingnya juga akan susah, nyari sinyal parabolanya susah ya. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini nih kalau misalkan sudah di dinabol, jadi dia nancep ya dan harus erat. Oke, ini saya contohkan aja ya, misalkan ini sudah di dinabol semua, ini saya contohkan, dan ini sudah siap dipasang nih parabolanya. Untuk cara pemasangannya juga gampang ya, tinggal dimasukkan ke sini, nanti dia harusnya nyangkut ya, ada bagian atas yang nyangkut itu gitu. Jadi jangan sampai ngelos, semuanya dipastikan pas masangnya. Tuh kan dia nyangkut jadinya ya. Oke, kalau sudah jangan dikencangkan langsung, karena ini kita nanti butuh tracking, harus diputar-putar ya. Dan ini sorry kameranya kenapa ngeblur. Oke, sekarang sudah bisa. Terus kita kencangkan yang bagian atas yang tadi ya. Kalau sudah dapat sinyal baru kita kencangkan. Nah, ini pastikan dia masih bisa gerak atas bawah kanan kiri. Itu fungsinya adalah supaya kita masih bisa cari sinyalnya tuh. Jadi yang penting setelah digerakkan seperti ini dia nggak goyang. Nanti kalau sudah dapat sinyal baru kita mulai kencangkan semua. Dan ini dia hasilnya ya. Nih bagian depannya, bagian kanan kirinya, bagian belakangnya sobat bisa lihat. Jadi mungkin bisa koreksi pemasangan sobat apakah sudah benar semua atau belum. Jadi semoga sobat bisa menerapkan apa yang saya jelaskan di sini. Semoga videonya juga bisa bermanfaat buat sobat ya. Dan ini dia parabola yang sudah terpasang. Oke, itu tadi videonya. Jadi gimana menurut sobat, sudah berhasil merakitnya? Untuk langkah selanjutnya yaitu kita tracking ya, cari sinyalnya. Nanti akan saya buatkan panduan cara tracking K-Vision gaspol. Kalau untuk yang K-Vision biasanya kan sudah kita buat ya. Kalau sobat mau lihat videonya mungkin nanti saya taruh di deskripsi video atau di atas ini, nanti sobat tinggal klik aja. Tapi bagi sobat yang ingin tracking parabola lain, satelit lain gitu atau merek yang lain itu juga sama kok. Silahkan nanti lihat videonya ya. Dan bagi sobat yang mau beli K-Vision parabolanya, receivernya aja, atau mau pasang satu set K-Vision, itu bisa langsung di satelit parabola Epok. Langsung aja WhatsApp admin SPD di deskripsi video ini. Jangan lupa bantu kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Apalagi sobat sudah nonton videonya sampai habis ya, jadi sekalian aja di like. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.